Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut merupakan video presentasi terkait materi sistem informasi dalam bisnis global. Materi ini merupakan sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aziza Ananta Putri, NIM 18043025. Adapun pembahasannya, yang pertama terkait dari fenomena pertumbuhan sistem informasi internasional, yang kedua mengorganisir sistem informasi internasional, yang ketiga mengelola sistem informasi global, dan yang terakhir isu-isu teknologi dan peluang untuk rantai nilai global. Adapun fenomena pertumbuhan sistem informasi internasional ini terdiri atas yang pertama mengembangkan sebuah arsitektur sistem informasi internasional, dan yang kedua lingkungan global yang terdiri atas penggerak bisnis dan tantangan bisnis. Mengembangkan sebuah arsitektur sistem informasi internasional ini terdiri atas dasar yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan dunia serta aktivitas lainnya, yang mana strategi dasar yang harus diikuti saat membangun sistem internasional adalah memahami bagaimana lingkungan global perusahaan beroperasi serta memahami bagaimana kekuatan pasar yang mendorong industri menuju persaingan secara global. Lingkungan global ini terdiri atas penggerak bisnis dan tantangan. Sebagai penggerak bisnis, terdapat beberapa faktor budaya umum dan faktor budaya khusus, serta beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan dalam persaingan bisnis global. Adapun faktor budaya umum ini terdiri atas yang pertama, komunikasi global dan transportasi teknologi, pengembangan budaya global, munculnya norma-norma sosial global, stabilitas politik, dan yang terakhir basis pengetahuan global. Sedangkan faktor budaya khusus terdiri atas pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, dan global workforce, ekonomi dan berskala global. Untuk tantangan bisnis ini terdiri dari tantangan umum dan tantangan khusus, yang mana tantangan umum yaitu partikularisme budaya seperti regionalisme, nasionalisme, dan perbedaan budaya, ekspektasi sosial seperti ekspektasi merek serta jam kerja, dan yang terakhir undang-undang politik seperti peraturan terkait data lintas dan privasi serta peraturan komersial. Sedangkan untuk tantangan khusus terdiri atas standar, yaitu pertukaran data elektronik, email, dan standar telekomunikasi yang berbeda. Reliabilitas, yaitu jangan telepon, tidak semuanya bisa diandalkan. Yang ketiga, kecepatan transfer data, dan banyak yang lebih lambat dari Amerika Serikat. Dan yang terakhir, personel, di mana langkahnya konsultan yang punya keahlian. Poin B yaitu strategi global dan organisasi bisnis. Terdiri atas 4, yaitu eksporter domestik, multinasional assign, waralaba, dan lintas negara. Untuk eksporter domestik atau domestic exporter ini, di mana cirinya adalah aktivitas perusahaan tersebut terpusat pada produksi keuangan, sumber daya manusia, penjualan atau pemasaran, manajemen strategis diatur untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. Yang kedua, multinasional assign, di mana strategi ini memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal dan melakukan desentralisasi unitnya di negara-negara lain. Yang ketiga ada waralaba atau franchisor, di mana produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal. Tetapi untuk alasan khusus terhadap produk tertentu harus disesuaikan dengan personel luar negeri untuk memperluas proses produksi, pemasaran, dan SDM. Yang terakhir ada lintas negara atau transnasional, di mana sistem ini dijadikan setiap aktivitas dapat memberikan nilai tambah yang diatur dari perspektif global tanpa memandang batas nasional, mengoptimalkan sumber daya dari pasokan dan permintaan, memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif global. Pada poin C yaitu mengelola sistem global, di mana untuk mengelola sistem global ini diperlukan adanya strategi sistem global.
Strategi sistem global ini yaitu sistem inti atau core system yang merupakan sebuah sistem yang berisikan aplikasi inti yang menyediakan sistem yang tepat untuk membantu perusahaan mengembangkan jaringan mereka menjadi aset yang kuat. Dan langkah yang diperlukan untuk menentukan core system ini, yang pertama, mendefinisikan proses inti bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi sistem inti dalam koordinat yang terpusat. Yang ketiga, memilih pendekatan, yaitu terdiri atas pendekatan inkremental atau grand design atau evolusi. Dan yang terakhir, memastikan manfaat yang dapat dirasakan. Adapun tantangan manajemen dalam mengembangkan sistem global ini terdiri atas 5. Yang pertama, menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Yang kedua, mengenalkan perubahan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi. Yang keempat, mengkoordinasikan peluncuran software. Yang kelima, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Dan poin terakhir yaitu D, isi teknologi dan peluang untuk rantai nilai global yang terdiri atas 3. Yang pertama, membuat platform dan sistem informasi, di mana pada pengembangan arsitektur sistem informasi transnasional berdasarkan konsep inti baru sesuai dengan rangkaian aplikasi yang ada, yang dikembangkan di seluruh dunia oleh berbagai divisi orang yang berbeda. Yang kedua, konektivitas. Pada sistem global yang benar-benar berintegrasi, harus memiliki konektivitas kemampuan untuk menghubungkan bersama-sama sistem dan orang-orang dari sebuah perusahaan global ke dalam suatu jaringan terpadu seperti sistem telepon. Namun mampu melakukan transmisi suara, data, dan gambar. Yang ketiga yaitu lokalisasi perangkat lunak. Pada pengembangan sistem ini menimbulkan tantangan unik untuk perangkat lunak aplikasi. Seluruh antarmuka baru harus dibangun dan diuji jika sistem lama disimpan di area lokal yang umum. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.